Wisnita dari kelas 1 CPKI dengan NIM 43225017. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai daya. Apa yang dimaksud dengan daya? Daya adalah seberapa cepat sebuah alat memakai energi. Alat dengan daya besar bekerja lebih cepat karena memakai banyak energi tiap detiknya. Sedangkan alat dengan daya yang kecil bekerja lebih pelan karena memakai energi sedikit demi sedikit. Nah, selanjutnya mengapa daya menjadi parameter penting dalam fisika dan teknik? Daya merupakan parameter penting karena menyatakan laju perubahan energi terhadap waktu. Dalam fisika dan teknik, hampir semua proses pemanasan, perpindahan, pergerakan, ataupun konversi energi terjadi dalam rentang waktu tertentu. Dengan mengetahui daya, insinyur dapat menilai kecepatan kerja suatu sistem, memastikan kecukupan performa, serta menjaga keamanan operasi melalui batasan kapasitas komponen seperti kabel, motor, atau sumber daya. Tanpa konsep daya, analisis teknis hanya memberi informasi jumlah energi, tetapi tidak memberikan gambaran apakah proses tersebut dapat berlangsung dengan cepat, efisien, dan aman sesuai kebutuhan praktis. Nah, selanjutnya contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu seseorang mengangkat kotak berat ke atas truk. Semakin cepat kotak itu diangkat, semakin besar daya yang dibutuhkan. Nah, contoh selanjutnya, kipas angin menggunakan motor listrik untuk memutar baling-baling dan menghasilkan aliran udara. Daya kipas angin menentukan seberapa kuat hembusan angin yang dihasilkan dari kipas angin tersebut. Nah, contoh selanjutnya yaitu setrika mengubah energi listrik menjadi panas. Daya pada setrika menentukan seberapa cepat setrika dapat mencapai suhu yang diinginkan dan mempertahankan suhu tersebut. Setrika dengan daya yang lebih tinggi akan lebih cepat panas dibanding dengan setrika dengan daya yang lebih rendah. Nah, selanjutnya contoh barang-barang yang ada di sekitar saya yaitu pertama ada kipas angin. Di sini tertera keterangan bahwa dayanya yaitu 37 watt. Nah, kipas angin ini memiliki daya 37 watt dan sedangkan energi yang digunakan selama 1 jam atau 3600 detik, karena dalam 1 jam ada 3600 detik, itu P sama dengan W per T. Ini daya sama dengan energi per waktu. Nah, di sini diketahui dayanya yaitu 37 watt. Sedangkan yang dicari adalah energinya. Per waktunya yaitu 3600. Nah, di sini untuk mencari energinya maka daya dikali dengan waktu, sehingga hasilnya adalah 133.200 joule atau 133,2 kilojoule. 133.200 joule atau dalam kilojoule yaitu 133,2 kilojoule. Nah, contoh kedua yaitu ada rice cooker. Di sini dayanya sama dengan 300 watt. Nah, daya rice cooker sama dengan 300 watt. Sementara untuk mencari energi yang digunakan selama 1 jam atau 3600 detik, caranya sama yaitu P sama dengan W per T. Di sini dayanya diketahui 300 watt, W-nya yang dicari dan diketahui waktunya itu 3600 sekon atau detik. Nah, untuk mencari W-nya, di sini daya dikali dengan waktu, hasilnya itu 1.080.000 joule atau 1080 kilojoule. Nah, hasil perbandingan dari kedua benda tersebut, rice cooker bekerja pada daya sekitar 300 watt, sedangkan kipas angin berada di kisaran 37 watt. Jika dihitung energinya selama 1 jam, rice cooker menghabiskan sekitar 1.080.000 joule, sementara kipas angin hanya sekitar 133.200 joule. Perbedaannya sekitar 8 kali lipat karena rice cooker harus memanaskan air hingga mendidih, sementara kipas hanya memutar motor kecil. Energi panas memang selalu lebih rakus daripada energi untuk gerakan. Nah, untuk efisiensi alat, dari kedua alat ini sama-sama efisien, tetapi pada konteks yang berbeda. Rice cooker tergolong efisien karena hampir seluruh energi listrik yang masuk langsung diubah menjadi panas untuk memasak nasi, meskipun sebagian kecil panas tetap hilang ke lingkungan. Sementara itu, kipas angin juga efisien karena energi yang digunakan motor listriknya langsung berubah menjadi aliran udara tanpa banyak pemborosan. Perbedaan tugas membuat kebutuhan energinya jauh berbeda, namun masing-masing bekerja dengan baik dalam fungsi yang memang dirancang untuk mereka masing-masing. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai daya dari mata kuliah fisika terapan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.